Ini detail rambutnya Yayin tuh. Atasnya dia hampir lurus gitu kan, wavy. Bawahnya kriwil. Tuh. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Ini udah mulai kering. Tapi baru 70% kering, bagian dalamnya masih basah. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prox. Dengan background yang berantakan, seperti biasa aku lagi nungguin Yayin mandi. Dia hari ini jadwalnya keramas. Karena banyak banget yang request, jadi sekalian aku pengen bahas juga di sini secara lengkap semua detail produk dan step by step perawatan rambut anakku yang kriwil. Keriting, ini keriting asli dari lahir. Dan menurutku rambut itu adalah aset, karena keriting itu kadang terlihat beda dari yang lain gitu ya. Kebetulan kulitnya juga nggak terlalu putih banget, tapi lebih ke kuning langsat kali ya. Setidaknya tidak sawo matang seperti aku. Di atas aku sedikit, kayaknya tonnya masih yellow undertone, tapi warna kulitnya lebih ke kuning langsat, bukan sawo matang. Nggak penting ya, sampai warna kulit aja aku perhatiin banget sih, biar nanti kalau misalnya dia udah gedean, dia nggak pusing pilih produk makeupnya. Masih jauh bu. Ya udah, sebelum lanjut bahas satu persatu dengan lebih detail, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribe-nya udah? Oke, without further ado, let's get to it. By the way, hari ini aku lagi pakai highlighternya Wardah yang baru, yang apa? Glow highlighter kalau nggak salah. Lihat deh, blinding parah. Harganya 50 ribuan. Gagal fokus ya. Ayo kita fokus lagi ke produk perawatan rambut. Mungkin aku siapin dulu detailnya, bentar. Pertama yang harus diperhatikan adalah jenis tipe keriting rambut. Jadi menurutku kalau rambut ikal itu, kalau buat aku pribadi biasanya membagi menjadi 3 jenis. Ada yang straight, ada yang lebih ke wavy, ada yang wavy curly. Aku wavy curly, jadi atasnya hampir ngombak gitu. Jadi kayak lurus tuh ngombak, bawahnya kriwil kayak gini nih. Nah, ada juga yang bener-bener rambut ikal. Rambut ikalnya tuh juga dibagi-bagi lagi. Ada yang ikal ngegulung, ada yang ikal ngombak kecil-kecil, ada yang bener-bener kayak mie gitu. Nah, beda-beda. Tapi kalau anakku ini kayaknya tipe rambutnya hampir mirip sama aku. Makin dia besar, sekarang usianya 3 tahun, makin kelihatan bahwa atasnya mulai ngombak, bawahnya makin ikal gitu. Jadi lebih ke keriting gantung. Kalau untuk perawatannya, biasanya aku nggak ngizinin anakku untuk keramas setiap hari, tapi lebih ke 2-3 hari sekali untuk keramas, supaya nggak gampang kering. Karena kalau rambut keriting makin kering tuh makin gampang kusut. Shampoo-nya pun harus bener-bener diperhatiin banget. Untuk saat ini biasanya aku seminggu, jadi kan 7 hari nih, dibagi nih 2 gitu ya. 2 harinya aku pakai shampoo lagi habis, belum aku beli, dan satunya ketinggalan di rumah oma, jadi aku share fotonya aja ya. Merek Johnson Argan Oil yang bungkus pink, biasanya aku pakai itu karena aku pikirnya dia ada kandungan argan oil dan silk protein yang bikin rambut lebih halus. Namun hasilnya ternyata kalau untuk rambutnya Ralin itu malah cenderung nggak terlalu bikin shiny gitu sih, cuma lebih gampang diatur. Iya, keritingnya lebih rapih lah gitu. Aku inget banget kalau 2 tahun lalu si Johnson Argan Oil ini aku harus beli di Singapura atau Malaysia, tapi per tahun kemarin kayaknya udah masuk Indonesia, udah ada di Superindo, di Alfamart, udah gampang dicarinya. Bahkan kayaknya udah mulai banyak tuh seri-seri yang lain, warna-warna lainnya. Nah, kalau untuk 2 kali seminggu aku pakai shampoo ini. Tadinya tuh aku pakai Lush Bar shampoo. Iya, aku emang modalin Ralin banget shampoo bar. Semangat banget ya kalau ngomongin shampoo anak tuh kayak menggebu-gebu gitu ya. Lush shampoo bar 100 gram itu yang seri Montalbano, itu bagus banget buat rambut yang keriting, dan itu harganya 100 gramnya tuh 230 ribu. Pas abis dan kena pandemi, aku nggak mungkin dong beli, karena terakhir beli itu di Jepang, dan Lush itu saat ini store terdekatnya yang ada di Singapura. Nah, aku beli dupe-nya, temanku yang bikin. Aku nemu dia jualan di mana namanya? Di Twitter nih, Laluna Soap. Harga shampoo-nya satunya tuh 80 ribu nih, dupe-nya si Lush ini. Dan aku beli yang varian lavender. Aku langsung beli 2, sama can-nya 20 ribu. Jadi 100 ribu tuh udah sama wadahnya ini. Di Ralin hasilnya bagus banget, dan aku pakein ini berarti seminggu sekali ya. Makanya seminggu sekali yang ini, karena ini nggak ada baunya. Dan supaya lebih wangi, aku pakai si Johnson Shiny Drops Argan Oil itu 2 kali seminggu. Jadi diselang-seling itu, kayak misalnya hari Senin pakai si Johnson, terus hari Rabu aku pakai ini, pakai lavender soaps ini, terus hari Jumat berarti aku pakein lagi si Johnsonnya lagi.
gitu. Dan seterusnya diselang-seling. Itu tadi untuk shampoo-nya, mudah-mudahan bahasa aku gampang dimengerti ya, nggak membingungkan. Tapi aku bingung sih sama bahasa aku tadi. Lanjut ke sisir. Sisir juga nggak boleh ngasal, nggak boleh yang gede-gede. Sisir apanya namanya, brushnya. Aku biasanya pakai sisir yang kayak gini. Udah coba bermacam-macam sisir, tapi so far Ralin cocok, aku cocok pakai sisir ini. Harganya lumayan sih, dan ini aku jual di tokoku. Sebenarnya ada lagi sisir model lain tapi hilang. Sekarang lagi pakainya yang ini. Nah, ini tuh dia modelnya kayak ada geriginya gitu loh, zigzag gitu. Ini yang bikin rambut kusut jadi gampang diatur. Jadi misalnya ada yang kusut, tinggal disisir-sisir terus, nanti dia langsung jadi rapih lagi gitu. Dan ini gampang banget ngebentuk rambut yang keriting jadi lebih, kriwilnya tuh lebih rapih. Ini aku jual di tokoku, harganya aku lupa, sekitar 200 ribuan kalau nggak salah. Di toko official aku yang jual Hai Charis, bukan aku. Jadi aku kayak punya toko tapi yang jual Hai Charis, yang nggak perlu dijelasin lah ya. Mungkin untuk mempermudah bakalan aku bikinin lagi. Bakal aku bikinin promo pas videonya ini tayang ya. Mudah-mudahan bisa ya aku bikinin promo gitu, biar harganya lebih murah atau mungkin gratis ongkir atau gimana. Nanti coba ya aku omongin nih ke yang punya brandnya, oke? Spesial untuk kalian yang nonton video ini. Intinya disisirnya pakai ini. Sebenarnya banyak banget yang bilang kalau rambut keriting itu senengan pada jarang nyisir, karena katanya makin out-outan makin bagus. Dulu aku kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya makin jarang disisir, percaya apa enggak, bakalan makin kusut. Yain udah beres keramas, berdiri Yain, berdiri. Ya biasanya Yain kalau habis beres keramas aku keringin pakai handuk aja, terus langsung ku sisir. Karena takutnya kalau ku diemin gitu aja nggak disisir, nanti bakalan makin kusut. Jadi pas basah harus langsung disisir. Ada kutuna. Kalau gatalnya di telinga tapi. Berikutnya hair mask. Ini anak udah aku siapin hair mask juga, dan aku cara pakainya hampir kayak conditioner biasa aja. Aku juga sediain yang Lush juga, hair conditioner American Cream. Gimana? Udah diusir sama Ebe. Lah. Oh takut. 100 gram aku lupa harganya berapa. Nih udah tinggal setengahnya. Udah mau habis. Belinya juga di Jepang. By the way, kalau misalnya kalian lagi ada rencana ke Jepang, kalian harus belanja di Lush menurutku, dan harus stok. Karena setelah aku cek sana sini, nggak sana sini juga sih, mohon maaf, baru ke Asia doang ya. Aku liburannya paling jauh baru ke Jepang doang. Tapi Singapura, Malaysia, Jepang kalau dibandingin sama Hong Kong juga, paling murah tuh Lush di Jepang. Jadi kalian harus belanja Lush di Jepang, harus stok yang banyak saran aku. Ini pokoknya cara pakainya biasanya ini dulu kalau aku pakainya, tapi ini nggak sering sih, paling sebulan sekali doang makanya. Cuma biar ya yang penting syarat aja gitu ya, rambutnya ternutrisi gitu loh, kayak ibaratnya kalau kita nyalon aja gitu, nggak usah sering-sering ntar boros. Jadi ini biasanya dipakainya sebulan sekali. Dan untuk conditioner ini aku biasanya pakainya dibasahin dulu rambut anaknya, terus aku pakein dulu conditionernya, aku diemin sekitar 1 menit, abis itu baru bilas pakai shampoo. Kenapa kayak gitu? Supaya kebersihan rambutnya lebih maksimal, karena bersih banget kebawa sama shampoo gitu. Terakhir, curl cream. Ini kayak frequently asked question aja gitu, karena paling banyak ditanyain curl creamnya Yain apa. Saat ini masih pakai R&B hair moisturizer. Ini dipakainya setelah keramas, rambutnya udah kering 100%, aku pakein ini. Nah, habis itu 2 hari setelahnya baru keramas, biar rambutnya tuh lebih shiny. Dan beda banget sumpah, rambut yang keritingnya tidak dirawat sama dirawat tuh beda banget pas kena sinar matahari, blang gitu. Kelihatan, bahkan rambut Ralin sama aku kelihatan lebih sehat rambut Ralin, kelihatan banget. Nanti ya tunggu rambutnya kering, besok aku kasih lihat, oke? Percaya nggak sih, rambut anak yang ikal itu cenderung lebih gampang lepek ketimbang yang lurus. Terus biasanya kalau udah lepek, itu anak ya bakalan sering garuk-garuk kepala. Kalau aku biasanya sih ngakalinnya dicepol. Sebenarnya sih tidak dianjurkan ya, harus jarang diikat gitu, karena takutnya nanti makin apa sih kalau diikat kayak rontok gitu kan. Tapi setidaknya bisa mengurangi kelepekan rambut kalau misalnya udah panas banget. Kadang tuh kalau ikal tuh suka nusuk-nusuk ke belakang kan, suka bikin ruam di leher gitu loh. Dulu aku pernah soalnya. Jadi kalau misalnya udah panas banget, kayaknya emang harus diikat
ikut deh anak-anak yang rambutnya kriwil supaya nggak lepek dan mencegah ruam di leher sih. Step yang terakhir adalah hindari mengeringkan rambut menggunakan handuk. Jadi kalau misalnya habis mandi ya udah digosok-gosok aja, yang penting dia nggak netes. Abis itu udah biarin aja dia kering alami dengan sendirinya, biar hasilnya tuh lebih apa ya, nggak bikin gampang kusut juga sih. Itu sih tips dari aku. Terus kalau masalah gunting rambut, aku justru pengen dia lebih cepat panjang, karena kalau misalnya lebih cepat panjang tuh keritingnya lebih terdefine gitu loh, lebih terdefinisi. Jadi sekarang aku jarang gunting rambut dia biar cepet panjang aja. Nah, itu dia detail perawatan dan juga produk yang aku pakai untuk Kralin. Masih ada yang kurang nggak ya? Kalau misalnya masih ada yang infonya kurang lengkap, kalian boleh tanyakan lagi di kolom komen di bawah aja ya, because sharing is caring. Jangan lupa kasih tahu ke anaknya, karena aku juga dari kecil selalu diajarkan sama mamiku bahwa punya rambut keriting itu spesial. Jadi aku nggak pernah ngerasa kok rambutku keriting kayak gini-gini gitu, terus nggak pernah ngerasa dibully ini itu. Bahkan aku ngerasa kayak teman-temanku kayaknya happy deh punya teman kayak aku rambutnya keriting. Jadi aku selalu bilang ke Yain, Yain cantik, Yain cantik. Ya udah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.